Cara menanggapi pesan berisi ancaman. Mendapatkan pesan berisi ancaman tentunya tidak menenangkan dan mengerikan. Ancaman merupakan bentuk kekerasan, dan baik saat Anda mengetahui pengirimnya atau tidak, kekerasan bisa menghancurkan rasa aman dan tenang dalam diri. Ini hadir untuk membantu Anda mengambil langkah agar bisa menghentikan kekerasan yang terjadi sesegera mungkin, dan memastikan keselamatan Anda. Anda akan dipandu mengetahui cara menanggapi pesan berisi ancaman. 1. Beritahu pelaku bahwa ia sudah mengganggu Anda. Peringatkan ia bahwa perilakunya berpotensi ilegal. Kirimkan pesan singkat yang menyebutkan perilaku atau ancaman yang ia lakukan, dan beritahu ia bahwa Anda mau mengambil langkah apapun untuk menghentikan perilakunya. Jika pada akhirnya Anda mengambil jalur hukum, pesan ini membuktikan bahwa Anda berusaha memutus kontak dengan si pelaku. Anda bisa menulis, misalnya, pesanmu adalah sebuah ancaman. Aku akan memutus komunikasi denganmu. Jika kamu terus mencoba menggangguku, aku akan mengambil jalur hukum. Aku tidak terima bahwa kamu mengancamku melalui pesan singkat. Aku akan memblokir nomormu. Jika sampai kamu menghubungiku lagi, aku akan menghubungi pihak berwajib. 2. Blokir nomornya. Setelah Anda memberinya peringatan, putus semua kontak dengannya. Jika seseorang mengancam Anda melalui pesan singkat, tidak ada alasan bagi Anda untuk melanjutkan komunikasi yang normal dengannya. Demi keselamatan pribadi, putus jalan baginya untuk menghubungi Anda. Jika ia tetap mencari cara menghubungi Anda, setidaknya Anda memiliki lebih banyak bukti untuk dibawa ke pengadilan, atau pihak berwajib yang menunjukkan bahwa si pelaku memang mengganggu Anda. 3. Jadikan akun media sosial Anda akun privat. Gambar berjudul Respond to Threatening Texts. Step 3. Cegah ia agar tidak mengganggu Anda di platform lain. Saat Anda memblokir nomor seseorang, ia mungkin mencoba menghubungi Anda melalui media sosial untuk tetap mengganggu Anda. Ambil langkah proaktif dengan berhenti berteman dan memblokir akunnya di beragam platform media sosial. Ada baiknya Anda juga mengubah pengaturan privasi profil atau akun agar menjadi akun privat, agar ia tidak bisa berinteraksi dengan Anda melalui profil umum. 4. Ambil cuplikan layar dari semua pesan yang ia kirimkan. Dokumentasikan interaksi dengannya jika sewaktu-waktu Anda perlu mengambil jalur hukum. Ambil cuplikan layar dari semua pesan berisi ancaman, dan pastikan Anda mencantumkan penanda waktu terjadinya interaksi tersebut. Cara terbaik melindungi diri adalah memiliki bukti jelas yang menunjukkan bahwa Anda mendapatkan ancaman agar Anda bisa membuktikan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. 5. Kumpulkan bukti-bukti kekerasan atau gangguan lainnya, mulai rekam atau catat semua percobaan si pelaku untuk menghubungi Anda sebagai bukti hukum. Dalam catatan ini, Anda perlu menyertakan tanggal dan waktu terjadinya ancaman. Jika Anda memiliki orang lain yang mau bersaksi atas terjadinya ancaman yang dilakukan si pelaku kepada Anda, kumpulkan pula informasi kontak saksi. Dengan demikian, Anda bisa membuat lini masa bagi pengadilan atau pihak berwajib untuk digunakan sebagai bukti. 6. Kenali siapa yang mengancam Anda melalui perusahaan telepon. Jika Anda tidak mengetahui siapa yang memberikan ancaman, perusahaan telepon atau komunikasi bisa membantu. Jika Anda sering mendapatkan pesan berisi ancaman, atau ancaman yang didapatkan bisa membahayakan Anda dan keluarga secara fisik, perusahaan telepon atau komunikasi dapat mengambil langkah cepat. Hubungi mereka untuk mengetahui apakah mereka dapat membuat jebakan untuk mengenali si pelaku. Beberapa perusahaan telepon atau komunikasi mengharuskan Anda untuk mengajukan keluhan kepada kepolisian terlebih dahulu. Hubungi pihak perusahaan untuk mengetahui informasi lebih lanjut. 7. Hubungi pihak berwajib. Seksi SDM atau administrasi sekolah bisa membantu Anda. Jika pelaku berafiliasi dengan tempat kerja atau sekolah,
Hubungi pihak berwenang agar Anda bisa mengakhiri ancaman dan berkomunikasi dengan sumber-sumber bantuan. Jangan mencoba menghadapi ancaman ini sendirian. Dengan melibatkan lebih banyak orang, Anda bisa menjaga keselamatan diri. Dengan memberi tahu seksi SDM atau sekolah mengenai ancaman yang dialami, Anda bisa meminta mereka melarang si pelaku untuk masuk ke kantor atau sekolah. 8. Hubungi kepolisian jika Anda tidak lagi merasa aman. Ajukan keluhan kepada pihak kepolisian jika Anda merasa Anda berada dalam bahaya. Hubungi atau kunjungi kantor polisi terdekat untuk mengajukan keluhan kekerasan. Berikan juga cuplikan pesan atau bukti kekerasan lain agar keluhan Anda bisa diproses sesegera dan selancar mungkin. Jika Anda mendapatkan ancaman fisik melalui pesan singkat, segera hubungi 112 sesegera mungkin. Jangan anggap remeh ancaman tersebut, keselamatan Anda bergantung pada ancaman itu. 9. Ajukan perintah penahanan. Jika Anda mendapatkan ancaman lebih dari satu kali, perintah penahanan bisa melindungi Anda. Ajukan perintah penahanan agar hakim bisa memerintahkan si pelaku untuk berhenti menghubungi Anda, dengan hukuman pidana jika ia gagal mengikuti aturan. Setelah mengisi permintaan perintah penahanan, pihak kepolisian akan mengirimkan surat kepada si pelaku yang meminta kehadirannya di persidangan. Untuk mengajukan perintah penahanan, Anda harus menunjukkan bahwa ada pola berulang yang dilakukan si pelaku saat mengancam Anda melalui pesan singkat, atau secara verbal, atau pola yang menunjukkan pelanggaran serius, dengan mengikuti Anda, berkeliaran di sekitar rumah atau tempat kerja, atau merusak properti Anda. 10. Jaga keselamatan fisik Anda. Kekerasan bisa membuat Anda mencari beragam cara melindungi diri sendiri. Semoga saja Anda tidak harus berada di posisi yang mewajibkan Anda untuk menggunakan kemampuan pertahanan diri. Namun, mengikuti kelas pertahanan diri bisa membuat Anda merasa lebih aman dan tenang setelah mengalami insiden ancaman. Jaga keamanan rumah dan properti dengan memperbarui kunci dan sistem keamanan elektronik yang sudah ada agar Anda merasa lebih tenang. 11. Bicaralah kepada konselor. Terapis bisa membantu Anda meringankan pengalaman mengerikan ini. Menerima ancaman dalam berbagai jenis tentunya tidak menyenangkan dan menegangkan, dan ada baiknya Anda berbicara kepada pakar kesehatan mental untuk menceritakan apa yang terjadi. Terapis bisa memberikan Anda saran dan panduan sambil Anda berusaha memulihkan rasa aman dan keselamatan diri. Tempat kerja atau sekolah mungkin bisa membantu merujuk Anda kepada terapis jika Anda kesulitan menemukan terapis. Anda juga bisa menggunakan internet atau layanan seperti Halodoc untuk mencari terapis yang ada di kota Anda. Jika Anda mengalami ancaman di tempat kerja, pihak SDM bisa merujuk Anda ke sumber konseling gratis. Tanyakan tentang hal ini jika memungkinkan. Dengan demikian, Anda tidak harus mengeluarkan dana untuk mengikuti terapi.